Mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja, Noel, yang kemarin nangis-nangis ketika ditangkap KPK, sekarang ngaku dia terima uang suap 3,3 miliar. Kemarin nangis-nangis, kayak nggak berdosa. Sekarang ngaku terima uang suap 3,3 miliar. Hebat anak papa, gentleman ya. Opung Parvela dia itu projo, bodoh amat. Bukan masalah sekarang projo atau nggak projo, bukan masalah dia orang Jokowi atau bukan orang Jokowi. Lagian juga terakhir dia bukan orang Jokowi, dia orang Prabowo. Kalau nggak salah kan udah ganti dia menjadi Prabowo mania, iya kan? Tapi nggak peduli mau dia Jokowi mania, mau dia Prabowo mania, mau dia juga kader Gerindra. Yang penting orang ini sudah melakukan kejahatan. Jadi kalau misalnya orang Prabowo, contohnya orang Joko Widodo nggak luput dari kesalahan. Kita dengarkan dia. Mengakui menerima berapa, Bang? Menerima 3M. 3M. 3 perasaan Bang? Cukup luar biasa terhadap hak terdakwa juga penuntut umumnya juga luar biasa. Pokoknya secara prinsip kita menghargai hukum yang sudah berlaku gitu. Apalagi ini perbuatan saya kan, saya akui saya bersalah. Nah ini kita harus berani bertanggung jawab terhadap perbuatan yang saya lakukan. Yang jelas saya mengakui kesalahan saya. Bang, berarti nggak surat pengakuan bersalah seperti panitia juga nanti akan dibacakan juga atau seperti apa? Ternyata kalau menurut KUHP yang baru, karena tuntutan saya luar biasa rendah banget ya, 4 tahun sampai hukuman seumur hidup dan paling ini tengah-tengahnya 20 tahun. Jadi nggak ada ruang itu. Bang. Jangannya ya. Mengakui menerima berapa, Bang? Menerima 3M. 3M. 3. Jelajahi cara baru. Berarti nggak jadi amnesti ya, karena kau akui perbuatanmu kan. Kemarin teriak-teriak, nanti saya akan amnesti. Nanti saya akan minta amnesti. Kemarin-kemarin teriak-teriak. Gimana Bang Noel ini? Nggak konsisten. Tapi ya di kesempatan yang sama, ya di media yang berbeda, dia mengakui bahwasanya aku akan bongkar partai mana yang terlibat. Ada keterlibatan partai, ada juga keterlibatan ormas. Aduh, Bang Noel, sekarang begini, kalau berbicara kau tuduh sana, tuduh sini, ya, semua itu harus dibuktikan. Sama kayak seperti Anas Urbaningrum, kemarin waktu ditangkap KPK, apa dibilangnya? Kalau bicara tentang Senturi, tanya sama Bapak SB. Bapak SB sampai sekarang aman. Semua harus dibuktikan. Jangan dikit-dikit tuduh sana, dikit-dikit tuduh sini. Kemarin kau nangis-nangis kau waktu masuk gedung KPK, kau nangis-nangis. Aku berpikir kan kemarin, siapa yang menumbalkan kawan ini? Karena kita tahu gitu kan track recordnya kayaknya mantap kali. Bahkan biar tahu kalian 3 hari sebelum ditangkap dia rencananya mau bikin seminar anti korupsi. Inilah buktinya, walaupun ya dia itu katanya dia pendukung Jokowi, dia pendukung Prabowo, kalau memang melakukan kesalahan, kejahatan, kita bongkar. Itu konsisten Opung Parvela. Nah sekarang kita beralih ke siapa namanya, Bahlil Lahadalia ya, Bahlil Lahadalia. Kemarin itu kan ya dibuatkan meme-nya sama seseorang, 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Dan kemarin kalau tidak salah ya organisasi sayap dari Golkar itu sudah melaporkan orang tersebut. Nggak taunya Bahlil bilang nggak usah dilaporin. Dia mau niru-niru apa seniornya Bapak Jokowi. Makin dihujat makin naik namanya kan gitu. Dan dia, tahu nggak kalian, ditunjukkan secara langsung meme-nya itu, ketak-ketak sendiri dia. Kita lihat ini ya. Aduh.
Saya suka yang tato juga. Itu mereka jualan tato, Pak. Mereka butuh untuk promosi pakainya foto Pak Bahlil. Oh iya kan? Iya, Pak. Jadi sumber rezeki. Sumber rezeki. Sumber rezeki buat orang lain, Pak Tapi Menteri. ini lucu juga ini. Rame nih Pak. Itu AI itu, Pak. Buatan AI. Depan apa? Depan apa ini? SPBU, SPBU yang bikin meme-meme silakan karena Pak Menteri bagi-bagi rezeki tadi ya buat mereka. Mainkan. Bapak kalau ngeliat meme itu sebel gak apa sakit hati ya Pak? Gini, saya itu memang dari dulu kalau untuk dihujat, dihina orang itu sejak dari dulu. Karena memang saya kan hidupnya di kampung. Sekolah aja untuk berangkat ke SD harus jalan 4 kilo. Ya seperti Anggi tahu, saya lahir di keluarga yang sangat sederhana. Ayah saya buruh bangunan. Ibu saya buruh cuci di rumah orang. Kami 8 orang. Jadi memang hinaan, cemohan, ya itu biasa. Tapi kalau dibilang apa rasis ya, saya pikir nggak pas lah, nggak pas. Tuh pelajaran tuh, teman-teman tuh ya, nggak boleh rasis. Rasis nggak boleh, ujaran kebencian nggak boleh. Apalagi gue pejabat publik, orang mengkritisi kebijakan, silakan, terbuka. Negara demokrasi. Ya. Kebebasan berpendapat harus dijaga sebagai bagian dari warga negara yang taat pada aturan. Selama yang tadi jangan sampai DFK itu. Ya. Nggak apa-apa kok. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Pak Bahlil ya. Jadi sekarang lagi trennya ya pejabat publik dihina, diledek, biarin aja biar makin meningkat namanya. Makanya kalian semua tolong pembenci Bapak Joko Widodo dan juga pembenci YouTuber Nusantara, pembenci Opung Parbelak silakan hina Opung Parbelak sehina-hinanya. Tapi jangan sampai dilaporkan dong. Kayak ada teman-temanku ya kan. Sebagian dilaporkan biar tuh kalian pusing 7 keliling. Pusing kalau dilaporkan ini. Walaupun kita tenang ya kan. Ada 22 pengacara yang akan mendampingi. Tapi tetap pusing. Dan satu hal tidak boleh rasis. Jujur ku bilang ya. Aku paling benci dengan yang namanya rasis. Ya kan begitu ya. Mengejek-ejek suku. Mengejek-ejek agama. Mengejek-ejek keluarga, mengejek-ejek marga, mengejek-ejek nama fam, mengejek-ejek latar belakang, itu paling nggak boleh, kan begitu ya. Apalagi kalau bicara tentang DFK, betul, disinformasi, fitnah dan juga kekejaman. Bukan kekejaman maupun ujaran kebencian. Nah kalau seperti itu tidak diperkenankan. Ayo dulu untuk para pembenci Opung Parbelak dibikin dulu meme-nya kayak gitu. Tapi jangan bikin penari balet, gak cocok, badanku besar. Ya jadi memang bisa dikatakan ya kemarin ya Pak Bahlil ini luar biasa ini. Jujur aja, bukan orang yang bikin meme itu aja sebetulnya mengkritik. Opung Parbelak juga beberapa waktu yang lalu berapa kali ku kritik kawan ini. Itu masalah kelangkaan gas 3 kilo. Aduh, nah selanjutnya ya aku akan bawa kalian jauh ke daerah timur. Kemana itu Opung Parbelak? Ke daerah Maluku Utara. Jadi kalau yang kita tahu ya, Maluku Utara sekarang dipimpin oleh seorang gubernur perempuan cantik, kaya, dan tidak ada suami. Ya ini kan jujur saja, mana tahu ada yang minat kan begitu. Tunggu sebentar, pokoknya agak susah itu untuk apanya, untuk ngapelinnya. Iya kan dia udah menteri, gubernur. Berarti yang harus ngapel ke tempat dia itu sekelas menteri pun. Masalahnya sekarang menteri nggak ada yang lajang pun. Itu sudah punya keluarga semua. Yang cocok kayaknya itu Kang Deddy Mulyadi itu, sama-sama nggak ada suami, nggak ada istri itu. Kira-kira gimana kalau Kang Deddy? Cocok nggak sama beliau? Cocok! Jadi si ibu ini, nggak tahu aku ini situasinya, lagi ada di sekolah atau lagi di mana, ya. Lagi, istilahnya kalau bahasanya Gibran itu lagi belanja masalah.
Kalian tahu ada seorang murid dari sebuah sekolah melaporkan kejelekan gurunya kepada gubernur. 12.000 meter persegi. Bapak jawab 1.000. Jadi kepala sekolah nggak boleh asbun, Bapak. Bapak itu pemimpin tertinggi di sekolah ini. Kalau Bapak aja asal bunyi, apalagi mereka. 1.000 ke 12.000 itu jauh. Di sini juga masih banyak guru-guru yang jarang masuk ke kelas. Oh, guru apa saja, mari? Kamu bercurhat ke orang yang tepat. Banyak sih Bu, kayak ada guru yang sering jarang masuk di kelas, jadi jam kosong di kelas-kelas. Langsung sebut mata pelajaran. Kalau di kelas 11 sih jarang Ibu, yang lebih banyak itu di kelas 10. Berapa? Guru apa? Kalau di kelas 10 itu ada beberapa pelajaran mungkin ada informatika dan ini informatika paling jarang masuk. Siapa nama gurunya? Informatika Pak Jaya. Terus apa lagi? Apalagi kemarin sama PK ini Bu, Paul, cuma karena Paul ada kegiatan. Paul ada bilang ada kegiatan jadi jarang masuk. Apa lagi? Lain-lainnya jarang Ibu. Kadang masuk. Nggak boleh dimarah ya anaknya, dia berkata jujur. Kalau ada yang marah kamu, DM saya. Dadah. Namanya salah satunya Pak Jaya. Pak Jaya jarang masuk guru informatika. Pak Jaya harap segera melapor. Pak Jaya, Pak Jaya, Pak Jaya. Karir Anda sedang tidak aman, Pak Jaya. Anda sedang dilaporkan murid Anda. Aduh. Ya, jadi ini lokasinya di Maluku Utara ya. Kalau bisa datang dulu Bu ke Sumatera Utara, Bu. Kayaknya di sini ada juga beberapa guru yang kayaknya jarang masuk kelas. Tapi asal gajian tiap gajian masuk, Jadi ini adalah sebuah fenomena ya yang sangat buruk yang terjadi di dunia pendidikan ya. Banyak guru tidak masuk kelas, anaknya dibiarkan begitu saja, padahal padahal sekolah adalah tempat kita menimba ilmu, kan begitu. Kayak mana kalau kita menimba ilmu sedangkan yang ngasih ilmu nggak ada? Apa yang mau kita timba? Istilahnya kita disuruh menimba ke dalam sumur, airnya nggak ada. Angin yang kita timba. Ini teguran ini bagi pendidikan ini, bukan hanya pendidikan di Maluku Utara, tapi di seluruh Indonesia. Aku masih ingat Berto kalau waktu sekolah aku, ya, berbagai macam model guru. Ada yang killer, ada guru yang baik kali, ada yang pelitnya ngasih nilai, ada yang baik kali ngasih nilai, baik dia ngasih nilai, semua sama rata dikasih 8. Mau yang pintar, mau yang bego, di 8 dikasih. Jadi, awak ini berpikir, ngapain aku belajar kayak gitu kan? Tahu juga ya dikasih 8 kan gitu. Aduh, tapi yang lucunya lagi biar tahu kalian, ada guru kelas 3 SMA aku. Ya, guruku SMA kelas 3, killernya minta ampun. Tahu kalian, ya kan? Namanya Bapak Budiman Sirait. Ya, aku bongkar lah kan, karena memang guruku ini menjadi salah satu guru yang, ya walaupun killer, tapi baguslah cara ngajarnya. Wah, nggak ada yang berani biar tahu kalian. Kalau jendela sekolah kami itu kan nggak tertutup itu sampai ke atas. Ada jendelanya ya kan. Setinggi ini kita lah. Jadi kalau misalnya siapapun lewat, contohnya kepalanya aja nongol nampak. Oh, itu Pak Budiman. Lewat lagi, ya kan? Oh, Pak Dimon itu. Oh, lewat lagi. Oh, itu model rambutnya Pak Ahmad itu. Jadi kalau guru-guru yang santai, udah kalau ribut di kelas ribut aja. Tapi kalau udah nongol, ya kan? Kepalanya Bapak Budiman Sirait ini nongol. Semua diam. Istrinya kan Boru Tagalung, ya kan? Jadi kebetulan istriku kan Boru Tagalung juga. Seringlah kami jumpa di pesta. Jadi ketawa sendiri aku melihat mengenang masa-masa lalu kan begitu. Tuh, perhatian tuh untuk setiap guru-guru yang ada di Indonesia. Jadi ini ada lagi nih kejadian ya. Kalau tadi ya ada dari pejabat, sekarang kita dari pejabat ya kan, sekarang kita menuju kepada pencuri sepeda motor dengan modus membeli pembalut. Ada perempuan ya kan mencuri sepeda motor tapi modusnya membeli pembalut.
Hati-hati ya untuk teman-teman yang punya toko ya, dijaga-jaga itu. Kalau ada perempuan mau beli pembalut, perhatikan motor di luar. Fokusnya jangan ke pembalutnya, tapi kepada motor di luar. Lalu ya semuanya pura-pura beli softtek gitu. Pura-pura beli softtek. Jalan. Saya jalan kaki. Jalan kayak orang mana, aku tahu orang situ tahu komplek gua tuh orang mana. Motor saja kan di depan warungnya ya, murah yang gitu langsung jalan. Berdua ini. Udah jangan ngomong, gua saksinya. Orang yang punya warung kok. Punya warung. Nih adik saya pada nih pada kejar. Kacau kawan ini, Bah. Coba bayangkan kalian modusnya pura-pura beli pembalut, tujuannya nyuri motor. Ini harus waspada juga ini showroom motor. Mana tahu ada nanti orang pura-pura beli motor, rupanya dia curi pembalut. Ini lebih gawat ini. Iya kan? Sementara di showroom itu nggak ada pembalut yang apa? Yang ada pembalut yang lagi dipakai. Lebih parah. Kalau pembalut yang belum terbuka isinya nggak ada gitu loh. Yang utuh nggak ada. Ini hati-hati ya, hati-hati. Sebentar dulu, Bung. Aku nggak bisa membayangkan orang pura-pura beli motor yang dicuri pembalut. Ya, jadi kalau aku jujur aja gue bilang, ya Opung Parpelak, ya punya mobil tua lah aku bilang, ya kan, yang harganya ya nggak semewah Innova Reborn, nggak semewah Alphard. Di depan rumahku ini biar tahu kalian kan nggak ada pagar, kan begitu, ya. Baru kemarin lah biar tahu kalian setelah 5 tahun ku beli mobil tua gue ini, ya. Baru kemarin itu ku beli gemboknya 3, ya kan, yang model kunci pedal gas, pedal rem ku kunci, setirnya pun juga ku kunci. Karena aku trauma, pindah aku di sini 2 minggu langsung kemalingan. 2 tabung gasku dicuri. Bayangkan kalian masuk ke dalam rumah mencuri tabung gas. Yang lain nggak dicuri, komputer nggak dicuri, printer nggak dicuri, motor nggak dicuri, yang dicuri tabung gas. Karena trauma, aku belilah online kan gitu, pengunci pedal mobil itu. Ya, saking traumanya kalau orang pakai cuma 1, aku beli 3 untuk pedal gas, pedal rem sama setirnya. Jadi waspada ya, itu namanya sedia payung sebelum hujan gitu ya. Nah ini nih ya, ada lagi berita tentang Gibran ya, Mas Gibran yang diledek-ledekin si Panji ya. Mas Gibran diledek-ledekin si Panji, kita lihat bagaimana responnya Mas Gibran. Cok, gak sopan itu udah datang bintang tamu malah nonton HP. Nonton apa sih, Cok? Mensrea. Ngapain nonton Mensrea? Orang yang dibahas kan di sini. Oh iya bener ya. Mas Gibran gimana kabarnya Mas Gibran? Baik. Baik ya? Mas Gibran tapi nonton Mensrea nggak? Udah Di Netflix ya? Netflix. Bukan di flash disk polisi ya? Wah. Enggak, di Netflix. Di Netflix ya? Dan ya kita ucapkan selamatlah ke Bang Panji ya. Iya. Mensrea kan nomor 1. Nomor 1 di Netflix. Ngalahin Jujutsu Kaisen, ngalahin Stranger Things. Iya. Ikut bangga. Oke. Tapi banyak yang rame tuh Mas. Kalau mumpung kita lagi ngomong ini nih ya, kita lagi ngomong ini, banyak yang rame tuh katanya di Jadi udah kalian dengarkan? menghina fisik katanya. Fisiknya siapa? Salah satunya katanya fisiknya. Oh iya sih. Ya nggak apa-apa. Ya, Buat lucu-lucuan aja, nggak apa-apa. Iya. Santai. Dibilang ngantuk gitu kan. Iya. Ya nggak apa-apa. Santai. Tapi sebenarnya Mas ngantuk gak sih? Ngantuk gak sih? Ini dari lahir bentuk matanya seperti ini. Tapi Mau gimana lagi? yang lucu itu channel Mas atau enggak sih yang Mas komen ke orang senam-senam yang mata? Iya, Gibran TV itu Mas Gibran. Oh. Iya, channel itu Mas Gibran. Enggak, yang senam mata itu apa ya? Liputan. Oh iya, Liputan. Terima kasih Liputan. Iya. Tapi Mas masih Gibran bisa. komen.
Ngapain itu? Nggak komen, repost aja. Ya untuk tips lah ya. Yang Iya, siapa tahu nanti bisa kan? iya, nggak Siapa bisa tahu- juga. Nggak ada perubahan. Kalau coba ke kliniknya dokter Tompi, pengen? Hah? Ke kliniknya dokter Tompi. Tapi mau diapain? Ya, Mau dibikin seger? dari lahir kayak gini gimana ya? Oh ya udah. Nggak usah lah ya. Berarti Disyukuri lah. nggak masalah berarti di roasting gitu sama Panji nggak masalah ya? Nggak masalah. Nggak masalah. Di roasting siapapun nggak masalah. Iya. Terus Saya masih ingat itu waktu anak kedua saya lahir ya. Siang lahir, malamnya saya di roasting itu di punya apa acaranya siapa ya? Lupa saya. yang MLI dulu. waktu MLI itu. ya? Oh Iya. yang 2019. Iya. Oh, iya. Anak saya baru lahir itu. Malamnya kalian roasting. Kita lebih parah ya. Iya, parah kan lebih parah dari Panji lah ya. Tapi nggak apa-apa sih, lucu-lucuan untuk menghibur orang lah. Tapi gimana tanggapan Mas mengenai Panji dibully kan karena hal ini kan? Keluarganya seperti serang. Anaknya dikata-katain. Anaknya juga dikata-katain. Enggak lah, apapun itu ya. Yang disampaikan Panji di Mensreya ya, itu kan ya kritikan masukan untuk kita semua lah. Nggak usah saling membuli, nggak usah saling melaporkan, dan jangan membuli anak istrinya juga. Mereka salah apa? Nggak salah apa-apa. Kan? Tapi kalau yang laporan-laporan itu sebenarnya gue mau nanya deh Mas. Nah, saya nggak tahu itu. Lo nggak tahu? Nggak, siapa yang melaporkan? Yang mana nih yang lapor? Dan kan nggak ada hubungannya sama saya juga. Oh, Laporannya itu kalau nggak salah tentang penistaan agama. Iya, yang soal fisik itu nggak dilaporin. Nggak dilaporin. Nggak ada hubungannya dengan saya. Yang dari Muhammadiyah NU katanya. Iya. Itu udah diklarifikasi kalau itu bukan asli NU dan Muhammadiyah. Saya nggak tahu menahu itu. Tapi sekali lagi nggak usah saling Iyalah ya. melaporkan lah. Ini kan Dibawa santai acara aja. komedi tok juga. Iya. Dan orang-orang yang udah ngikuti acara stand up ya, yang udah kenal lama sama anak-anak komika ya, juk-juknya ya dari dulu kan seperti ini. Gitu ya. Iya. Dibawa santai lah. Iya. Tapi yang kritik pemerintah cuma Panji doang kan Cok ya? Banyak, Cuk. Yang lain enggak Bang, kita mah. Banyak. Nggak apa-apa. Mau kritik pemerintah nggak apa-apa. Tapi kalau menurut Mas Gibran sendiri, Panji lucu berarti orangnya ya? Lucu. Kalau nggak lucu nggak mungkin nomor 1 di Netflix. Kalau Panji sama Roy Suryo lucuan mana? Mungkin Panji lucu, tapi secara personal yang menghibur Mas Gibran, Panji atau Roy Suryo? Beda ini. Beda genre komedi. Beda genre. Kok beda genre komedi? Maksudmu? Maksudnya beda genre kan. Beliau kan lebih ke ini, beliau lebih ke informatika. Enggak. Roy Suryo. Enggak. Panji komedi. Iya maksudnya. Pak Roy Suryo tentang IT lah. Ah, itu dia betul. Spesialis IT. laminating ijazah. Tapi kemarin Mas Gibran juga Kenapa? dari Papua ya? Papua. Ada dari Papua. Beritanya tuh Gibran hat-trick dan assist di Papua. Tapi dia ngegolinya kipernya diem doang. Enggak ya. Gerak Gak ada videonya, saya setelin. Gak usah. Ya pasti hat-trick lah, orang kipernya gitu. Iya, kipernya juga, aduh, karirku. Ya, jadi nggak dipegangin pas pampes. Enggak juga. Berapa hari di Papua kemarin, Mas Gibran? Ya, kemarin kita ke Biak, ke Wamena, terus habis itu pulang. Bentar. Tapi apa tuh? Maksudnya ada dalam rangka apa? Dalam rangka apa di sana? Kami kan mendapat tugas untuk ini melakukan percepatan pembangunan di Papua. Betul. Tugas dari Presiden. Kita sudah ke banyak tempat. Kita ke Jayapura, Manokwari, Merauke. Kita kemarin ke Biak, ke Wamena. Ya tugas kita untuk melakukan percepatan pembangunan di sana. Kita pastikan program-programnya Pak Presiden berjalan di sana, MBG, Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan. Kita pastikan revitalisasi sekolah-sekolah yang rusak berjalan di sana, semua. Kita pastikan semuanya berjalan, dan sebelum bulan Desember atau November lah, kan semuanya diundang ke istana waktu itu, gubernur, bupati, wali kota.
Itu. Tapi ngomong-ngomong soal pembangunan yang berjalan, IKN gimana sih Mas? IKN gimana sih? Itu kan biasanya masih banyak yang nanya tuh. Iya, iya. Itu masih sering jadi jokes tuh. Iya. Katanya kota hantu, kota hantu, kota hantu. Karena kalau beneran kota hantu, saya sama Muslim mau ekspedisi hantu di sana. Ya silakan uji nyali ya. Enggak, kita kan baru pulang dari IKN, Pak Presiden baru pulang dari IKN. Progresnya ini kok baik sesuai timeline-nya adalah. Berarti nggak stop berarti? Enggak, siapa yang stop? Justru pembangunannya dipercepat. Oh. Itu dan waktu kemarin Nataru ya, itu kan apa? Pengunjungnya ramai sekali karena tolnya udah dibuka. Itu kan cuma 50 menit dari Balikpapan. Oke. Kita pesan makan dulu ya, meski berada. Boleh. Boleh. Boleh ya? Ini rumah makan kan? Ini rumah makan, Udah Mas. dikasih makan. Gramedia ini, Gramedia. Sombong dia, Mas. Boleh, pesan Mas. Sombong dia. Ya. Udah pesen Mas? Oh serius? Enggak, ini gimmicknya harus jalan lah. Pura-pura pesen, pura-pura. Gimmicknya harus jalan. Wah, Mas Gibran, kamu mau makan apa? Menunya apa ya Mas ya? Menu. Ya. Sesuai pesanan saya tadi aja. Enggak, ini pura-puranya belum pesan Mas. Pura-puranya gitu. Wah, Mas Gibran mau pesen apa nih? Gitu. Sini Cuk. Oh iya, wah Mas Gibran mau pesen apa nih? Sepertinya Mas Gibran pasti ayam kampung bumbu hitam dong. Itu best seller ya Mas? Iya. Best seller sekali. Aku kamu pesenin apa aku? Kamu bebek caro bumbu hitam aja Coki. Oh iya. Udah ada sertifikat halalnya? Iya. Sudah. Mana? Sudah. Tolong diperlihatkan di depan kamera. Tapi lo tau gak Mas Bagas nih, dia dalam hidup, apa ini? Udah Mas Bagas. Lagi kerja jangan diganggu. Lagi kerja Mas, jadi. Jadi udah kalian dengarkan apa kata Mas Wapres? Santai aja, saya ikut merasa bangga kok. Mengucapkan merasa bangga kepada orang yang sudah menghinanya. Itu kan perkara yang luar biasa itu. Kurasa malaikat pun juga nggak punya hati seputih yang dimiliki Mas Gibran ini. Ya kan? Wah, lebih-lebih dari malaikat nih. Kan begitu. Ya, jadi itu dulu dari Opung Parpelak ya di acara Kita Viralin Aja. Jadi semoga informasi-informasi ini bisa menambah wawasan dan juga menambah keceriaan Anda semua. Salam Parpelak, salam Kita Viralin Aja.